Tuhan Yesus penebusku, Engkaulah terang yang kekal. Karena bangsa umat semua puji Raja yang kekal. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Musik. Mari bersama-sama kita nyanyikan bait ketiga. Kau tinggalkan tata mulia, rela turun ke dunia. Kau tebus jiwa manusia dan mati di Kalvari. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu, dan Engkau memanggil daku, ya domba Allahku. Datang, ini ku datang padamu. Sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku, ya domba Allahku. Datang, dengan kasih Kau terimaku, sucikanku, layakkanku. Janji-Mu pasti jadilah, ya domba Allahku. Datang. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih untuk kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
ada kasih seperti kasihnya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Datang bersyukurlah pada Allah Tuhanmu. Genap rencananya, ku bersyukur bergema. Sejak semulanya berkatnya ku diberi, kasihnya melimpah, tak berkesudahan. Semoga kasihnya selamanya besertaku. Dengan sukacita hatiku disegarkan, bila Ia menjaga, lenyaplah takutku. Berkat anugerahnya padaku diberi. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih untuk kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihnya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya.
Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibadah ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita itulah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi namanya, mulia bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian dari KPPK 18, mulia bagi namanya. Mulialah namamu, mulia, mulia, mulia bagi namanya, mulia, mulia, mulia bagi namanya. Bait 2. Tuhan Yesus penebusku, Engkaulah terang yang kekal. Karena bangsa umat semua puji Raja yang kekal. Mulia,
mulia bagi namanya. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Musik. Mari bersama-sama kita nyanyikan bait ketiga. Kau tinggalkan tata mulia, rela turun ke dunia. Kau tebus jiwa manusia dan mati di Kalvari. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Jemaat sekalian, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersama-sama Tuhan datang ke hadapan-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sungguh Tuhan, karena kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan, kami boleh bersama-sama dilayakkan untuk datang di sini, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bersekutu bersama pada hari ini. Ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa, kiranya Tuhan yang boleh memimpin ibadah ini, secara khusus juga setiap kami, Tuhan yang pimpin hati kami untuk boleh bersama-sama mengikuti ibadah ini dengan sungguh. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ibadah ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hadapan nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, saya persilakan untuk duduk. Lalu aku mengaku dosaku kepadamu dengan tiada menyembunyikan kejahatanku. Maka kataku, aku hendak mengaku segala salahku kepada Tuhan, Engkau juga lalu mengampuni kesalahan dosaku. Tuhanlah yang melayakkan setiap kita untuk datang ke hadapan-Nya, mengakui akan setiap dosa kita. Mari jemaat sekalian, dengan segala kerendahan hati kita datang ke hadapan Tuhan, membawa dan mengaku akan setiap dosa kita. Sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu, dan Engkau memanggil daku ya domba Allahku. Datang, ini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku ya domba Allahku. Datang, dengan kasih Kau terimaku, sucikanku, layakkanku, janji-Mu pasti jadilah ya domba Allahku. Datang. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari saat ini kita datang di hadapan Tuhan, mengaku setiap dosa dan kesalahan kita. Mari mengambil waktu berbicara secara pribadi kepada Tuhan, hal-hal apa yang menyakiti Tuhan sepanjang minggu ini,
yang mungkin kita tidak sengaja melakukan maupun yang sengaja kita lakukan. Akuilah di hadapan Tuhan dan mintalah pengampunannya. Tuhan, kami mengaku bahwa kami seringkali menyakiti Tuhan, mungkin tak terhitung banyaknya. Dalam menjalani hidup ini kami penuh dengan kebencian bahkan kepura-puraan. Kami benci terhadap orang-orang yang menyakiti hati kami. Sulit bagi kami untuk mengampuni dan mengasihi mereka. Padahal Tuhan sudah memberikan teladan hidup mengasihi. Harusnya kami pun juga hidup mengasihi orang-orang sekitar kami, bahkan orang-orang yang menyakiti hati kami. Tuhan, ketika kami melihat diri kami dan mengingat kembali kesalahan dan dosa kami menyadari Tuhan bahwa sebenarnya kami adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami menyadari kami yang tidak layak ini telah Engkau tebus dengan diri-Mu yang sudah mau menderita di atas kayu salib. Kami yang tidak layak ini, kami yang sudah Engkau kasihi. Kami yang tidak layak ini tapi Engkau melimpahkan anugerah-Mu kepada setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan kerendahan hati, biarlah kami memandang kembali kepada Engkau, teladan kami, dan biarlah hidup kami hanya untuk memuliakan Engkau. Biarlah kami mengikuti apa yang sudah Engkau nyatakan bagi setiap kami, hidup yang penuh kasih. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita yang sudah diampuni dosanya, marilah kita mendengarkan firman-Nya menjadi berita anugerah bagi setiap kita. Dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Firman-Nya mengatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita berpegang teguh, berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Biarlah kita berpegang teguh pada iman kita bahwa Yesus adalah Anak Allah yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Jemaat dipersilakan duduk. Karena begitu besar kasih Allah akan setiap kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus untuk mati bagi setiap kita. Mari jemaat sekalian, sebagai respon ucapan syukur kita mau bersama-sama menyanyikan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak
tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian ini dari awal. Kita katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi Kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah ya Tuhan. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saudara, dimanapun saudara berada, mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu sungguh adalah pelita bagi langkah hidup kami. Sebentar lagi akan kami baca, akan kami renungkan. Berilah kepada kami sebuah pengertian untuk kami bisa memahami kebenaran firman-Mu. Sehingga dengan pemahaman itu kami bisa menjadi orang-orang yang terus berusaha untuk melakukan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai umat tebusan-Mu. Tuhan, Engkau pimpin juga hamba-Mu yang akan menguraikan, berikan hikmat untuk bisa berbicara sesuai dengan isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat-Mu pada hari ini. Kami siap ya Tuhan, bimbing kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, tema yang diberikan kepada saya pada hari ini yaitu tentang Yesus sebagai Imam Besar Agung. Mari kita bersama-sama membuka Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14 hingga pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Sebab imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat.
karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban-korban karena dosa bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu dari dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Saudara, di dalam sebuah aplikasi olahraga yang bernama Strava, ketika saudara membuka itu dan kalau saudara mengikuti untuk olahraga bersepeda, ada satu challenge yang namanya Grand Fondo. Apa itu Grand Fondo? Itu adalah sebuah challenge yang memberikan kesempatan kepada setiap peserta aplikasi itu untuk bersepeda di dalam 1 bulan, diberikan kesempatan dalam sehari bisa menyelesaikan 100 kilometer. Jadi dalam 1 bulan terserah mau hari apa saja, tapi dalam 1 hari ada menggoes sepeda sepanjang 100 kilometer. Nah, saya punya satu grup sepeda yang merupakan sebagian besar adalah para pemula pesepeda yang lahir karena kondisi pandemi. Nah, untuk menyemangati dan untuk bersenang-senang sebagai sesama pesepeda semula, maka kami melakukan challenge untuk bisa di dalam bulan Februari 2021, di mana ada 20 hari kesempatan meraih 1 kali bersepeda sepanjang 100 km dalam sehari. Tidak harus cepat, saudara sekalian, tetapi yang paling penting tekun dan setia menyelesaikannya di hari itu. Wah, saudara, bagi pesepeda-pesepeda yang sudah lama mungkin tidak terlalu sulit. Ada beberapa yang sudah pesepeda lama tidak sulit bagi mereka. Tapi bagi kami pesepeda baru, wah, saudara sekalian, meraih 100 km dalam sehari itu perjuangan luar biasa. Kadang baru mencapai 70 km kita sudah kelelahan dan akhirnya pulang tidak menyelesaikannya. Tapi saudara, ada orang-orang yang tekun. Yang ketika sudah sampai rumah pun baru mungkin mencapai 80, terpaksa keliling lagi ke tempat lain supaya bisa mencapai 100 km dalam goes hari itu. Nah, saudara, dari semua yang mengikuti di grup kami, ada yang berhasil mendapatkan Grand Fondo itu dan berhasil meraih sebuah hadiah, yaitu soto Betawi legendaris. Wah, saudara sekalian, tapi ada sebagian yang tidak berhasil karena tidak menyelesaikan Grand Fondo itu dengan setia. Nah, saudara sekalian, hal seperti ini juga adalah merupakan sebuah gambaran dari perjalanan iman kita, saudara sekalian ya. Nats yang kita baca sebenarnya itu didahului dan ditutup tentang peringatan agar umat Tuhan itu tidak murtad. Supaya jangan sampai tidak dapat masuk ke tempat perhentian Tuhan. Saudara bisa melihat di dalam Ibrani 3 ayat 7-19 dan Ibrani 5 ayat 11 sampai dengan pasal 6 ayat yang ke-8. Gambaran ini kemudian digambarkan bahwa seperti perjalanan bangsa Israel. Semua bangsa Israel keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa menuju tempat perhentian mereka, yaitu tanah Kanaan. Namun di dalam perjalanan 40 tahun itu ada mereka yang tidak dapat tiba pada tempat perhentian itu karena membangkitkan amarah Tuhan. Dan mereka dibinasakan di padang gurun itu. Mereka itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan anugerah Tuhan yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dengan begitu ajaib. Namun sayang, selalu tinggal di dalam ketidakpercayaan mereka. Sikap ini ditunjukkan dengan perbuatan mereka yang selalu berbuat dosa dan hidup di dalam ketidaktaatan. Nah, kemudian penulis Ibrani juga mengingatkan, jangan lupa loh,
Bagi kita orang-orang percaya juga ada satu tempat perhentian yang jauh lebih mulia daripada sekedar tanah perjanjian bagi umat Israel. Yaitu apa? Yaitu tempat perhentian kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Kita semua satu waktu akan masuk ke tempat perhentian kekal bagi umat Tuhan itu jikalau kita tetap bertekun dan tetap setia sampai akhir. Di dalam segala kelemahan dan pergumulan kita, sesungguhnya kitab Ibrani ingin menyampaikan satu pesan bahwa kita semua pasti akan dimampukan untuk berhasil tiba di sana karena kita tidak berjalan sendiri. Kita ditopang oleh kasih karunia yang ada di dalam imam besar agung kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara, mengapa Kristus mampu untuk menopang kita? Saudara, kalau kita melihat penjelasan Ibrani dari nats yang kita baca tadi, kita melihat bahwa sebagai imam besar kita, Kristus memiliki dua kriteria utama yang menyebabkan ia mampu menopang kita. Yang pertama, saudara sekalian, karena Kristus sebagai imam besar agung kita adalah imam besar bagi orang percaya yang secara sempurna memenuhi tuntutan ilahi. Bagaimana Kristus bisa memenuhi tuntutan ilahi, saudara sekalian? Alkitab mengatakan, Ibrani 4 ayat yang ke-14 mengatakan bahwa Kristus adalah imam besar agung yang telah melintasi langit. Bahkan dikatakan melintasi semua langit. Apa maksudnya, saudara sekalian? Saudara, imam besar menurut peraturan hukum Taurat itu 1 tahun sekali. Dan setiap tahunnya mereka itu menyingkir dari pandangan mata orang banyak dan kemudian masuk ke balik tabir di dalam ruang Maha Kudus di mana tempat tanda hadirat Allah itu dinyatakan. Mereka di situ melakukan pendamaian bagi umat, bagi dirinya sendiri dan memohon kepada Allah untuk menguatkan mereka di dalam mengiring Allah sepanjang kehidupan mereka. Itu imam besar menurut aturan Taurat. Tetapi di sini dikatakan Kristus sebagai imam besar agung itu untuk selamanya telah menjadi imam bagi kita di hadapan Allah. Karena dia adalah imam agung yang bukan hanya memasuki tabir ruang Maha Kudus, melainkan dia memasuki surga yang mulia. Dan kemudian dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk memerintah atas segala sesuatu. Dari surga itulah dia yang mengutus Roh Kudus untuk memateraikan kita sebagai miliknya. Dari surga itulah juga dia menyediakan tempat bagi umatnya. Dari surga itu jugalah dia bersyafaat bagi mereka di hadapan Bapa. Maka saudara sekalian, itulah yang dimaksud Kristus sebagai imam besar agung telah melintasi semua langit. Dia ada di samping Allah Bapa menjadi imam besar bagi umatnya. Nah saudara, mengapa Kristus dapat melintasi semua langit? Karena saudara, Alkitab juga mengatakan bahwa Kristus itu adalah anak Allah yang mampu membawa manusia masuk ke hadirat Allah. Dia bukan manusia biasa, saudara sekalian. Keagungan Kristus di dalam Ibrani ini ditonjolkan melalui namanya, yaitu Yesus, anak Allah. Salah satu pribadi dengan kodrat ilahi yang eksistensinya itu telah ada sejak dari kekekalan. Nah saudara sekalian, karena Kristus memiliki kesempurnaan ilahi yang demikian, maka ia sanggup untuk menyelamatkan sepenuhnya semua orang yang datang kepada Allah melalui dia hingga kekekalan. Kristus ada di sorga saat ini. Dia menjadi imam besar di sana, mewakili umatnya untuk senantiasa dapat masuk ke hadirat Allah untuk selama-lamanya. Itulah Kristus Tuhan kita, imam besar agung kita. Nah saudara sekalian, mengapa Kristus juga dikatakan mampu menyelamatkan kita hingga kepada kekekalan? Saudara sekalian, karena Alkitab juga mengatakan kalau saudara membaca Ibrani pasal 5 ayat 1, ayat 3, ayat 8 hingga ayat 9, saudara akan menemukan di situ penjelasan bahwa Kristus juga telah mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa dengan sempurna. Saudara, imam besar manusiawi setiap tahun sekali mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Bukan hanya bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Caranya gimana? Mereka mempersembahkan domba yang dikorbankan sebagai substitusi penebusan dosa. Setiap 1 tahun sekali. Jadi domba itu dikorbankan, dianggap sebagai dosa yang harus menerima maut.
dan dipersembahkan kepada Allah dengan iman sebagai satu permintaan pengampunan dosa kepada Allah. Itu yang Allah tetapkan. Nah saudara sekalian, tetapi domba yang dipersembahkan ini tidak memiliki kualitas kekekalan. Berbeda dengan Kristus. Imam besar yang melaksanakan tugas keimamannya di muka bumi ini justru dengan cara menjadi domba Allah sendiri. Yang mati di atas kayu salib sebagai korban karena dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Maka itu Alkitab Ibrani pasal 8 ayat 9 yang tadi kita baca mengatakan, sekalipun Kristus adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi saudara sekalian, karena Kristus adalah anak Allah yang memiliki sifat kekekalan, maka penebusannya pun cukup dilakukan satu kali. Tetapi memiliki pengaruh yang bersifat kekal. Itu yang saudara dan saya terima di dalam iman kepadanya. Saudara, bukan hanya sekedar itu. Kemudian penulis Ibrani juga menjelaskan bahwa Kristus dipanggil dan dimuliakan oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Pasal 5 ayat 4-6, pasal 5 ayat 10. Saudara, jabatan imam itu bukanlah sesuatu jabatan yang bisa diduduki begitu saja. Kedudukan ini saudara sekalian merupakan hak istimewa dan satu kehormatan yang mereka peroleh karena panggilan Allah. Maka itu Ibrani mengatakan, dan tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah. Seperti yang telah terjadi dengan Harun. Saudara, Harun menjadi imam, saudara sekalian tidak mengangkat dirinya sendiri. Tetapi karena ia dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Dan setelah itu seluruh keturunannya melaksanakan tugas keimaman yang harus dilakukan di tengah-tengah bangsa Israel. Nah saudara sekalian, penulis Ibrani menunjukkan bahwa bagaimana Kristus juga memenuhi semua persyaratan penting yang dikenakan kepada jabatan imam ini. Maka itu Ibrani 5 ayat 5-6 dan 10 mengatakan begini. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Tetapi dimuliakan oleh Dia, oleh Allah yang telah berfirman kepadanya. Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam nats lain yang mengatakan engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dan Kristus dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Itu Kristus Tuhan kita. Imam besar menurut peraturan Melkisedek. Saudara, untuk hal ini nanti akan lebih jelasnya, akan dibahas nanti ketika kita membahas pasal 7 nanti. Tapi secara simpel saudara sekalian, mungkin ingin saya jelaskan apa sih sebenarnya imam besar menurut peraturan Melkisedek ini. Saudara, setiap imam menurut keimaman kaum Lewi, itu silsilahnya harus dicatat dengan begitu cermat. Sebagai bukti yang harus ada bahwa mereka sungguh-sungguh berasal dari garis keturunan Imam Harun. Ini adalah sesuatu yang harus dipastikan. Oleh karena itu saudara sekalian, imam-imam ini ketika mereka mati, maka berarti berakhir juga pelayanan mereka sebagai imam. Tetapi Kristus dikatakan dipilih menurut peraturan Melkisedek. Saudara, Melkisedek ini kisahnya dicatat di dalam Kejadian pasal 14. Dan kalau saudara mau tahu siapa itu Melkisedek, saudara, Kejadian pasal 14 tidak pernah menyebutkan siapa leluhur Melkisedek atau juga keturunannya. Dan ini tidak pernah dicatat sampai akhir hidupnya juga. Tetapi yang kita tahu bahwa kepada Melkisedek inilah Abraham sebagai bapa leluhur dari umat Israel mempersembahkan persembahan persepuluhannya. Dan Melkisedek itu menerimanya. Saudara, mungkin hal yang paling menonjol kalau saudara memperhatikan belajar tentang Melkisedek. Itu adalah satu-satunya imam yang dicatat di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama yang memiliki fungsi sekaligus sebagai seorang raja. Dia imam juga dan juga seorang raja. Nah kalau saudara mau mempelajari perjanjian lama saudara sekalian, tidak ada raja di Israel yang diizinkan Allah untuk menjadi imam.
Nggak ada. Saudara pernah lihat misalnya Raja Usia. Raja Usia ketika di dalam kesombongannya pernah mencoba untuk mempersembahkan ukupan dengan bokor emas di tempat kudus di bait Allah yang maha tinggi sebagai tugas dari imam yang ia lakukan. Dan apa yang Allah lakukan? Sekalipun dia adalah seorang raja, Allah menghajar dia dengan penyakit kusta sampai hari kematiannya. Jadi saudara, tidak ada raja di Israel yang diizinkan untuk jadi imam. Tetapi saudara, demikian pula tidak ada imam di Israel yang bisa menjadi raja. Itu dua jabatan yang secara manusiawi adalah dua jabatan yang terpisah, tidak bisa dirangkap. Tetapi saudara sekalian, Yesus Kristus yang disebut sebagai imam besar kita untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek, itu adalah imam sekaligus raja. Tidak seperti keimaman Harun. Makanya saudara, dia disebut sebagai imam menurut peraturan Melkisedek. Bahkan kalau saudara mau memperhatikan, Melkisedek itu terbentuk dari dua kata Ibrani yang berarti raja dan kebenaran. Itu arti nama dari Melkisedek. Nah saudara sekalian, bukankah Yesus Kristus Tuhan kita disebut sebagai raja kebenaran? Dia adalah raja kita yang benar-benar secara tidak terbatas memerintah gerejanya dan atas orang-orang fasik dengan keadilan yang sempurna. Itu Yesus Tuhan kita. Bahkan dikatakan bahwa Imam Melkisedek ini juga adalah disebut sebagai Raja Salem. Saudara, kata Salem itu artinya damai sejahtera. Bukankah Yesus ketika datang ke dalam dunia juga disebut sebagai Raja Damai? Yang karena dia dan pengorbanannya, kita telah memperoleh damai sejahtera dengan darahnya di atas kayu salib dan mengaruniakan kita Roh Kudus sebagai materai bahwa kita adalah milik Allah. Jadi jelaslah bahwa Melkisedek adalah sebuah tipologi dari Yesus Kristus sebagai imam besar agung bagi umatnya. Maka itu saudara sekalian, mari kita mempercayai dengan segenap hati satu-satunya imam dan raja kita untuk kebenaran dan damai sejahtera yang dirancangkan Allah bagi kita. Jadi kalau saudara lihat kesimpulannya, saudara sekalian, kita bisa menyimpulkan dengan sederhana bahwa Yesus Kristus adalah imam besar agung bagi orang percaya yang secara sempurna telah memenuhi tuntutan ilahi. Saudara, punya imam besar yang seperti ini, aman bukan hidup kita? Aman saudara sekalian. Maka itu saudara sekalian, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita di dalam Dia. Seperti yang Ibrani 4 ayat 14 katakan. Mari kita berpegang teguh. Jangan sampai kita digoyangkan oleh apapun. Jangan sampai iman yang kita pegang teguh ini kita tukarkan dengan apapun. Oh saudara sekalian, ini adalah satu harta yang sangat berharga dalam hidup manusia. Melampaui semua hal yang dapat dimiliki oleh manusia. Ini harus dipegang dengan teguh. Jadi sama ibaratnya saudara sekalian. Kalau satu waktu ada seorang yang menjual sebidang tanah kepada saudara. Ya bukan hanya kepada saudara sebenarnya tanah itu ditawarkan. Mungkin kepada 4 orang lainnya. Jadi ada 5 orang, saudara salah satunya. Nah saudara sekalian, ketika saudara ditawarkan sebidang tanah itu, pasti tiap-tiap orang bukan hanya saudara saja, yang lainnya juga memeriksa bidang tanah itu. Diberikan kesempatan untuk meriksa sendiri-sendiri. Pokoknya dikasih lokasinya. Silakan periksa di sana. Nah saudara sekalian, orang-orang yang lain mungkin memeriksa hanya sekedar batas-batasnya dan lain sebagainya. Nah saudara, ketika saudara sedang memeriksa ke tempat sana, saudara juga membawa alat pendeteksi logam. Karena saudara ingin memastikan apakah di sana itu tanahnya itu kondisi logamnya sangat besar. Karena saudara ingin membuat tanah itu untuk menjadi tempat peternakan ikan. Kan perlu digali airnya, jangan sampai nanti banyak mengandung logam. Saudara bawa itu. Nah waktu saudara lagi periksa di sudut tempat tanah itu berada, saudara mendeteksi sebuah sinyal bahwa di situ banyak logam. Karena ingin tahu saudara sekalian di mana saudara sendirian, saudara menggali tanah itu. Kira-kira 1 meter saudara menemukan sebongkah benda yang keras. Dan ketika saudara tarik ternyata emas batangan saudara sekalian. Emas batangan saudara sekalian. Nah kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Apalagi begitu dideteksi saudara sekalian, itu bunyinya itu begitu kuat di areal situ. Berarti bukan cuma emas ini yang saudara angkat, tapi ada emas lain di dalamnya. Saudara tahu itu.
Apa yang saudara lakukan? Oh, kalau saudara ambil emas itu dikantongin bawa pulang, itu namanya pencuri, saudara sekalian. Betul gak? Bukan milik saudara, saudara ambil di situ. Nah, kalau saudara tidak mau mencuri itu, yang saudara lakukan pastikan saudara akan pendam emas itu lagi. Saudara kubur deh baik-baik. Habis itu saudara akan tawar harga tanah itu. Seandainya harga tanah itu tinggi pun saudara akan mengusahakan. Saudara akan menjual harta milik saudara untuk dapat tanah itu. Bahkan kalau itu kurang, saudara mungkin akan pinjam ke sana, pinjam ke sini, agunkan segala sesuatu yang saudara punya demi untuk bisa membeli tanah itu. Karena apa? Ada harta karun di dalamnya yang begitu sangat berharga. Nah, saudara, kita akan terus pegang tanah itu. Tidak akan kita biarkan itu dijual kepada siapapun. Nah, Kristus juga sama, saudara sekalian. Dia pernah memperingatkan, berbicara tentang kerajaan Allah. Untuk menjadikan ia sebagai imam dan raja yang besar bagi hidup kita. Yesus pernah berkata di dalam Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Begitu juga dengan kita, bukan? Saudara, ini adalah harta yang luar biasa. Ketika kita bisa memperoleh Kristus sebagai imam besar kita yang telah memenuhi tuntutan ilahi untuk mewakili kita masuk ke dalam hadirat Allah yang Maha Suci. Maka itu di dalam hidup ini, saudara sekalian, jangan pernah kita menyangkal dia atau menukar iman kita untuk hal apapun. Itu terlampau berharga, saudara. Terlampau berharga. Dan jangan pernah saudara kita malu akan Kristus di hadapan manusia. Karena dia sudah menjadi imam besar agung kita di hadapan Allah yang memenuhi seluruh tuntutan ilahi. Yang di dalam agama dan kepercayaan apapun tidak bisa diberikan kepada engkau dan saya. Saudara, jangan pernah tukarkan iman kita. Jangan pernah menyangkal dia. Dan jangan pernah malu akan dia di hadapan manusia. Mengabaikan dan melepaskan iman kepada Kristus adalah sebuah kebodohan terbesar dan sikap yang paling tidak tahu berterima kasih. Jangan pernah lepaskan itu, saudara sekalian. Nah, kemudian Ibrani menjelaskan kepada kita, saudara sekalian. Ternyata, saudara sekalian, Kristus bukan hanya imam besar Allah yang memenuhi segala tuntutan ilahi. Tetapi Kristus juga adalah imam besar agung bagi orang percaya yang secara sempurna memahami pergumulan manusiawi. Saudara, tugas seorang imam adalah untuk berdiri di antara Allah dan manusia. Kepadanya, saudara sekalian, dipercayakan kehormatan Allah dan kebahagiaan manusia. Di satu sisi ia mewakili manusia dan perkaranya di hadapan Allah. Dan mengurusi hal-hal yang amat penting di antara Allah dan manusia. Namun di sisi lain, saudara sekalian, dia juga mewakili Allah untuk membimbing manusia hidup di dalam kehendak Allah. Dan Kristus di dalam melaksanakan panggilan mulia itu sebagai imam besar. Untuk memahami pergumulan manusiawi, ia turun ke dalam dunia. Ia menjadi manusia. Supaya bisa menjadi pribadi yang penuh belas kasihan dan kesabaran. Sehingga dapat membimbing dan menolong umatnya untuk hidup berkenan kepada Allah. Maka itu Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai namun tidak berbuat dosa. Itu imam besar kita. Oh, saudara sekalian, dia yang begitu besar dan begitu jauh lebih mulia di atas kita. Namun ia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena apa? Karena ia pernah menjadi manusia, ia sendiri telah dicobai dengan segala kesukaran dan masalah yang biasa terjadi pada kodrat kita yang telah jatuh ke dalam dosa ini. Saudara, Kristus berinkarnasi menjadi manusia sejati bukan hanya supaya ia dapat melakukan penebusan bagi kita. Tetapi juga supaya dia dapat turut berbagi dalam keadaan kita. Memahami kita. Makanya Ibrani 5 ayat 2 mengatakan, ketika Tuhan memanggil manusia itu untuk menjadi imam,
Imam juga harusnya seorang yang dapat mengerti dua jenis manusia, yaitu orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang jahil adalah orang-orang yang bersalah karena dosa ketidaktahuan mereka. Nah, seorang imam harusnya seorang yang memiliki kasih dan kesabaran yang tinggi untuk bisa mengajari orang-orang yang lamban untuk mengerti kebenaran ini. Itu panggilan seorang imam, saudara sekalian. Dia juga harus mengerti orang-orang sesat, dikatakan. Nah, orang-orang sesat adalah orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Maka itu seorang imam juga harusnya seorang yang memiliki belas kasihan dan kelembutan yang besar untuk menuntun mereka dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar. Kristus, saudara sekalian, buktikan semua kepedulian itu bagi kita. Sehingga ia rela menjadi manusia sejati yang mengalami percobaan seperti yang kita alami dan bahkan menjalani kesengsaraan hingga kematiannya di atas kayu salib demi ketaatan kepada kehendak Bapa. Maka itu penulis Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9 mengatakan, dalam hidupnya Kristus sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara, itu imam besar kita. Kristus adalah imam besar agung bagi orang percaya yang secara sempurna memahami pergumulan manusiawi. Dia paham keadaan kita yang penuh dengan pergumulan. Dia paham dengan kondisi kita. Dia paham dengan kesengsaraan kita. Dia paham ketika kita diperlakukan tidak adil. Oh, dia sudah alami semua, saudara. Maka itu dia mengerti kita. Dia siap menolong dan menopang kita. Saudara, aman bukan menjalani hidup dengan didampingi oleh imam besar agung yang demikian? Oh saudara, ini sebuah tata kasih karunia yang tidak akan pernah manusia dapatkan dalam agama dan kepercayaan apapun. Karena itu penulis kitab Ibrani berpesan di dalam pasal 4 ayat yang ke-16. Kalau kita punya imam agung yang seperti demikian, sebab itu marilah kita penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara, semua itu tersedia di dalam kasih karunia Yesus Kristus, imam besar kita yang sangat memahami pergumulan manusiawi. Kristus bukan hanya menjadi pembela kita di hadapan Allah, tetapi juga menjadi penolong dan pembela kita melewati semua pencobaan, pergumulan, dan penderitaan manusiawi kita. Saudara, didampingi dengan imam besar yang seperti itu, sekalipun jalan kita berliku, sulit, penuh kesusahan di dalam mengiring dia. Oh saudara sekalian, aman. Karena apa? Dia memahami dan menjadi pembela bagi kita. Saudara, berurusan dengan kantor polisi, membutuhkan sebuah surat, itu menjadi sesuatu yang kadang-kadang menggelisahkan saya. Gelisahnya bukan saya takut disalahkan sama Pak Polisi. Kalau kita nggak salah juga nggak mungkin ditangkap. Cuma kadang-kadang saudara kayak menggelisahkan saya mengurus surat di kepolisian itu karena satu, prosedurnya kami kadang-kadang sebagai masyarakat ini kurang mengerti. Kan ada prosedur yang banyak harus dilakukan. Jadi kadang-kadang nggak mengerti, jadi bingung kemana dan urutannya bagaimana. Itu kadang-kadang yang terjadi. Yang kedua, kadang-kadang bukan hanya prosedur. Di kantor polisi juga kan penuh dengan kesibukan. Polisi nggak hanya ngurusin kita. Dia ngurusin masyarakat yang begitu banyak yang penuh juga dengan permasalahan-permasalahan. Jadi kadang-kadang di dalam kesibukan itu sangat sulit, saudara sekalian. Kalau kita tidak mengerti kondisi yang ada di sana. Nah, pernah satu kali saya ingin mengurus sebuah surat untuk kebutuhan diri saya. Di dalam kebingungan saya cerita dengan teman saya dan berkata, oh iya Pak Fri, itu saya punya seorang sahabat. Nanti dia akan membimbing Pak Fri di sana, begitu ya. Bilang aja nanti Pak Fri datang aja ketemu dengan sahabat saya ini saja gitu ya. Nah,
Terus udah gitu sudah, akhirnya oke kalau begitu besok saya ke sana. Nah, malam-malam saya diteleponin, oh Pak Fri nanti ketemu aja dengan bagian ini, dengan bapak ini. Oh ya sudah, saudara dapat pesan seperti itu. Akhirnya besok, saudara sekalian sekalipun harus nyasar-nyasar, saudara akhirnya saya ketemu dengan bapak itu. Dan akhirnya oleh bapak itu langsung disambut. Pak polisi yang ramah ini berkata, oh Pak Fri Suhandi ya, oh iya Pak. Oh iya ya, ini Bapak nanti ke sana ya Pak ya, urut administrasi seperti ini. Dan kemudian setelah dari sana Bapak harus mengikuti prosedur ini. Wah, saya diberikan tuntunan seperti itu. Senang juga. Tempatnya di mana Pak? Oh, ditunjukin sama dia. Di sana Pak, kalau untuk administrasi itu. Dan di sana untuk mengurusi prosedur itu. Wah, saudara saya ikuti dia. Sesudah saya ikuti dia, saudara sekalian selesai hal itu saya lakukan. Saya kembali ke tempat itu dan menunggu surat yang saya butuhkan. Waktu saya lagi menunggu, saudara sekalian tiba-tiba datang seorang polisi muda ya. Usianya masih muda, ganteng, gagah begitu ya. Ketemu dengan saya dan menyapa, Pak Fri Suhandi ya? Oh iya, iya Pak. Oh iya Pak. Gimana suratnya sudah selesai belum yang dibuat? Oh iya lagi tunggu Pak. Oh iya sebentar ya Pak ya. Saya coba ke sana. Nah kemudian polisi yang masih muda itu datang ke tempat tertentu dan menyapa beberapa orang. Dan akhirnya kemudian setelah dia berbicara, dia mengambilkan surat buat yang saya perlukan dan kemudian menyerahkan kepada saya sambil berkata, Pak Fri, ini surat yang dibutuhkan. Waduh, saya dapat surat itu. Senang hati saya. Wah, berarti saya selesai mengurus kebutuhan yang saya perlukan. Nah, ketika menerima surat itu, kami berbincang-bincang singkat dan saya berkata, Pak, terima kasih ya Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Pak Fri mau kemana lagi? Oh, ini mau ke kantor. Tadi goes, dia tanya saya begitu ya. Iya goes Pak, ikut yuk bareng-bareng goes, kata saya kepada dirinya. Dan dia berkata, wah saya ini nggak bisa. Apalagi kalau Pak Fri sama teman-teman goesnya suka keluar kota. Dari Solo pergi ke Boyolali, pergi ke Karanganyar. Begitu, wah saya nggak bisa. Sebab sewaktu-waktu saya kalau dipanggil harus siap sedia. Waduh, dalam hati saya jadi polisi itu juga ternyata susah juga ya. Banyak hal-hal yang mengikat diri mereka begitu ya. Oh saya berkata sayang ya Pak ya kita nggak bisa. Jadi Bapak olahraganya apa? Ya lari-lari aja singkatlah di stadion supaya kalau saya dibutuhkan saya bisa cepat-cepat menuju tempat di mana saya dibutuhkan. Nah saudara sekalian karena saya nggak ngerti ya saya tanya, oh Bapak tugas di mana ya Pak? Kepada polisi muda ini. Oh dia dengan senyum-senyum dia berkata, iya saya kapolseknya. Oh saya kaget saudara sekalian. Ternyata polisi muda yang menampingi saya itu kapolsek saudara sekalian. Pantesan saudara sekalian ya, semua hal-hal yang saya urus kok bisa dengan lancar gitu dan ditunjukkan. Karena apa saudara sekalian? Ada seseorang yang mendampingi saya, yang mengerti segala prosedur di sana, punya jabatan di sana, dan juga mau menolong saya yang penuh dengan kebodohan untuk segala administrasi dan prosedur itu. Saudara sekalian begitu juga dengan Tuhan kita. Saudara kita punya imam besar agung. Yang saya kira itu adalah melampaui. Yang namanya Kapolsek, Kapolda, Kapolri, Presiden. Bahkan seluruh raja-raja di dunia ini. Saudara aman dan indah bukan hidup kita. Kalau kita didampingi oleh pribadi yang demikian luar biasa. Yang bersedia menjadi imam agung besar bagi kita dan bahkan mengerti segala keberadaan kita. Saudara menjalani hidup iman di dunia ini memang penuh pergumulan dan bahkan mungkin kita bisa menerima ketidakadilan. Namun saudara penulis Ibrani ingin berpesan kepada kita, jangan pernah putus asa. Karena kita punya Kristus yang selalu siap menolong dan membela kita. Oh saudara sekalian, dia mengerti semua kelemahan dan kebodohan kita sebagai manusia dan siap menolong serta menopang kita. Bahkan saudara sekalian ketika kita diperlakukan tidak adil pun karena iman. Saudara dia siap menjadi pembela kita. Karena dia pun pernah mengalami ketidakadilan dan mengerti batas kekuatan manusiawi kita. Jadi jelas saudara sekalian. Kristus bukan hanya menjadi pembela kita untuk jaminan kehidupan surgawi. Melainkan juga menjadi pembela kita untuk pergumulan kehidupan duniawi. Oh saudara sekalian betapa indah memiliki imam besar agung seperti Kristus Tuhan kita bukan?
Di dalam Dia terbuka semua pertolongan dan pendampingan bagi kita. Baik untuk kehidupan surgawi yang penuh kemuliaan maupun kehidupan duniawi yang penuh pergumulan. Karena itu saudara sekalian, jangan pernah goyah dalam kepercayaan kita kepadanya. Melainkan berpeganglah teguh pada pengakuan iman kita di dalam Kristus. Jangan pernah ragu untuk datang kepada tahta kasih karunia di dalam Kristus yang selalu siap menopang dan membela kita dalam segala pergumulan dan ketidakadilan. Karena kita punya imam besar, Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah imam besar agung yang secara sempurna memenuhi tuntutan ilahi dan memahami pergumulan manusiawi. Saudara, oleh karena itu di dalam kelemahan kita, mungkin kita bisa menjadi orang yang jahil, orang yang sesat. Namun bersyukur, Kristus akan tetap menjadi pembela kita di hadapan Allah yang kudus. Dan Dia tidak pernah putus harap untuk membimbing kita ke dalam kehendak Allah. Kristus sanggup menjadi pembela kita di hadapan Allah. Di dalam pergumulan iman kita di dunia ini yang dikuasai dosa, maka yang namanya pergumulan, kesusahan, pengkhianatan, diperlakukan tidak adil bisa menimpa kita. Tapi percayalah, Kristus juga sanggup menjadi pembela kita di hadapan manusia. Amin. So, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala, kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa. Berdoa di hadapan Tuhan. Jika engkau sering jatuh ke dalam dosa-dosa tertentu, datanglah kepada tahta kasih karunia dan mohon pengampunan Allah dalam iman kepada Yesus Kristus. Kristus telah menjadi imam besar agung yang telah memenuhi tuntutan ilahi untuk mendamaikan engkau dengan Allah Bapa yang kudus. Datang kepadanya. Panjatkan doa, mohon pengampunan melalui iman di dalam Kristus ini. Bahkan jika hari ini dalam hidupmu di dunia engkau mengalami pergumulan, kesusahan, pengkhianatan, perlakuan tidak adil dan sebagainya. Datang kepada tahta kasih karunia dan memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Kristus telah menjadi imam besar agung yang selalu siap menolong dan membelamu. Karena Ia sangat memahami pergumulan manusiawi. Semua pergumulan iman yang kita alami itu laksana mungkin 1000 tangan manusia yang selalu berusaha menarik kita jatuh. Namun jika Kristus yang bela, maka kita akan dimampukan untuk tetap naik ke gunung kemuliaan Tuhan. Berdoalah secara pribadi di hadapannya. Ya Tuhan, Engkau dengar seluruh doa yang disampaikan oleh umat-Mu dari hati mereka. Baik ketika mereka memohon pengampunan-Mu maupun ketika mereka memohon pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Imam Besar kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan beberapa hal. Menaikkan doa kita dengan beberapa hal. Yang pertama, mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan untuk vaksin. Mungkin beberapa dari jemaat sudah mendapatkan vaksin ataupun beberapa jemaat belum menerima vaksin. Kita tetap bersabar dan kita terus berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur untuk vaksin ini. Kiranya memang melalui vaksin ini dunia dipulihkan, Indonesia dipulihkan. Mulai dari perekonomian,
kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Peribadahan ya, supaya kita dapat beribadah kembali di rumah Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa ucapan syukur kita untuk vaksin yang sudah ada di Indonesia dan sudah disalurkan di beberapa daerah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu. Ketika kami bergumul karena pandemi ini mengubah banyak hal di dalam kehidupan kami, dan kami terus bergumul berdoa kepada Tuhan, dan kami melihat oleh karena anugerah dan belas kasihan Tuhan, vaksin boleh diberikan, boleh ada untuk memulihkan kesehatan, memulihkan orang-orang yang saat ini bergumul karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami melihat bahwa ada harapan melalui-Mu dan di dalam-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami yang belum mendapatkan vaksin, kami terus bersabar dan terus berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memulihkan kembali Tuhan negeri kami Indonesia ini Tuhan, mulai dari perekonomian, mulai dari pendidikan, mulai dari peribadahan Tuhan, pulihkan semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk penyaluran vaksin di beberapa daerah, biarlah penyaluran vaksin ini dapat berjalan dengan baik dan masyarakat di beberapa daerah di Indonesia ini Tuhan dapat menerima vaksin. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Kita berdoa untuk Jumat Agung Paskah ya, tanpa terasa waktu begitu cepat sekali kita sudah akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki Jumat Agung dan Paskah. Mari kita bersama-sama berdoa buat tim penyembahan PHRG yang mempersiapkan acara ini, ibadah ini. Mari kita bersama-sama berdoa, Tuhan berikan hikmat, Tuhan pakai untuk mempersiapkan yang terbaik. Dan mari kita juga bersama-sama berdoa setiap kita jemaat Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita sehingga Jumat Agung Paskah melalui penebusan Kristus dan kebangkitan Kristus kita dapat memaknainya lagi. Mari bersama-sama kita berdoa, kita menyerahkan untuk tim dan juga menyerahkan untuk setiap hati kita jemaat Tuhan di dalam menyambut, memperingati Jumat Agung Paskah. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami juga datang kepadamu Tuhan, kami menyadari waktu begitu cepat sekali berlalu. Akhir bulan Maret ini Tuhan, kami juga dipersiapkan untuk kembali mengingat kembali untuk penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitan Kristus yang akan kami rayakan bersama-sama Tuhan. Biarlah Tuhan di waktu-waktu ini Tuhan kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mengingat kembali penebusan kasih-Mu yang luar biasa, sehingga momen ini Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi kembali kami dibawa untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk tim penyembahan dan juga PHRG di dalam persiapan-persiapan, bahkan para pelayan Tuhan yang akan mempersiapkan hati mereka untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan pakai, berikan hikmat sehingga mereka semua, para pelayan semua dapat mempersiapkan yang terbaik dan dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Tuhan, saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan, biarlah Tuhan yang terus memberikan hati yang setia untuk beribadah kepada Tuhan, hati yang setia untuk terus dekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam pergumulan kehidupan yang dialaminya. Tuhan, bawa kami semua jemaat-Mu Tuhan untuk terus terarah kepadamu Tuhan, sekalipun kami menyadari bahwa di dalam menjalani hidup ini sungguh tidak mudah. Kami bertemu dengan hal-hal yang menyulitkan hati kami, yang membuat kami sungguh-sungguh bergumul. Tetapi biarlah di dalam pergumulan itu Tuhan, kami sungguh mengandalkan Engkau, Allah kami, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bawa kepadamu ya Tuhan, melalui anak-Mu Yesus Kristus
yang sudah menebus kami dan telah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat sekalian, tibalah saatnya bagi setiap kita untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Jemaat sekalian dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening dan kode QR yang tertera di layar kaca Anda. Sambil menjalankan persembahan, mari bersama-sama kita mengangkat pujian dari KPPK 306, Datang Bersyukurlah. Datang bersyukurlah pada Allah Tuhanmu, genap rencananya, ku bersyukur bergema, sejak semulanya berkatnya ku diberi, kasihnya melimpah, tak berkesudahan. Semoga kasihnya selamanya besertaku, dengan sukacita hatiku disegarkan, bila Ia menjaga, lenyaplah takutku, berkat anugerahnya padaku diberi. Mari jemaat-jemaat sekalian kita bersatu dalam doa. Yesus, kami bersama-sama mengucap syukur Tuhan atas kasih dan karunia-Mu. Kami boleh bersama-sama Tuhan berkumpul beribadah pada saat hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa kiranya Tuhan yang berkati persembahan ini Tuhan. Tuhan yang berkati akan setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini untuk memperbesar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat pagi, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Kami segenap BPJ mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Saudara yang berulang tahun di minggu ini.
Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Fri Suhandi yang telah melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang terus memberkati akan pelayanan Bapak Fri Suhandi. Diingatkan bagi setiap kita bahwa kebaktian doa akan diadakan pada hari Rabu ini dengan tema dalam penderitaan aku berserah yang akan disampaikan oleh hambanya Guru Injil Erin. Dan pada Minggu tanggal 21 Maret 2021 kita akan bersama-sama beribadah online yang akan dilayani oleh hambanya Guru Injil Roni Lee dengan tema Orang Kristen Sejati. Kiranya setiap kita boleh mempersiapkan diri untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Dan Bapak Saudara terkasih, pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 pukul 2 siang bertepatan di Gereja GKR Telogong akan diadakan pemberkatan pernikahan Guru Injil Yunus dan Guru Injil Marcelina. Bagi Bapak Saudara yang keberatan akan pemberkatan pernikahan ini, Bapak Saudara dapat menulis sanggahan secara tertulis dan dikirimkan ke TU pada jam kantor. Demikian warta hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama bangkit berdiri. Dan biarlah segala kemuliaan hanya untuk Allah Tritunggal. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah demi anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengudusan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah minggu kita selesai. Silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa menggerakkan Roh Kudus beserta kita.